Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Beberapa waktu lalu sepupu saya menginformasikan kepada saya adalah seorang YouTuber yang masih sangat muda bernama Kumaila ya, yang viral saya kira. Konten-kontennya viral dan menariknya beliau sosok ini mengkaji hal-hal yang mungkin selama ini dianggap tabu ya, dan judulnya juga cukup menarik perhatian, forbidden question. Dia mempertanyakan hal yang selama ini tidak dipertanyakan orang. Nah, saya ingin mendompleng tema-tema yang beliau angkat, dan saya coba elaborasi lagi dengan pemikiran-pemikiran atau perspektif saya sendiri ya. Jadi sosok ini sempat diwawancari juga oleh Ade Armando. Dia masih muda, cantik, tidak berjilbab, padahal sejak kecil dia belajar agama di sekolah Islam, bahkan juga kuliahnya di jurusan tafsir Quran dan hadis. Namun setelah dia cukup matang, dia memutuskan untuk menanggalkan jilbabnya ya. Dan ketika ditanya mengapa, jawabannya saya kira cerdik ya. Ya ini karena sifat egois saya aja. Saya kira ini jawaban yang jujur mungkin, tapi juga cerdik ya. Jadi kalau orang tidak lagi mempertanyakan, oh itu sifat egoisnya dia. Tapi kalau dia mengatakan, ya menurut Islam kan boleh, saya kira akan menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Saya kira itu cukup cerdik jawabannya ya. Nah, saya ingin mengulas apa yang menjadi tema dia. Salah satunya temanya banyak soal yang memang sangat sensitif atau menghadirkan curiosity ya. Misalnya soal makan babi, kemudian soal Nabi yang menikahi Aisyah, soal Islam yang suka berperang. Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga pertanyaan yang umum ditanyakan oleh orang-orang non-Muslim ya, yang ingin memojokkan Islam misalnya begitu. Soal hukuman dan sebagainya. Saya akan coba bahas berdasarkan tema-tema itu, tentu saja menurut perspektif saya ya, berusaha mengulas itu. Yang pertama saya ingin mengulas soal jilbab ya. Jadi ini dia sendiri mengakui bahwa ini bukan hal yang remeh. Ini di kontennya juga banyak pertanyaan, banyak juga komentar-komentar dan sebagainya. Jadi ini konten yang sensitif, sangat sensitif. Apakah jilbab itu wajib, apakah tidak, dan sebagainya. Pada waktu lalu saya pernah buat konten yang cukup perhatian ya, cukup banyak yang nonton karena judulnya juga sangat boleh dibilang kontroversial atau menarik perhatian. Judulnya adalah Pelacur Masuk Surga, Ahli Ibadah Masuk Neraka. Nanti saya akan kaitkan ini dengan soal jilbab itu. Jadi singkatnya, ini semua ada di dalam hadis. Pelacur masuk surga itu ada dalam hadis. Seorang pelacur yang kemudian taubat, kemudian dia dalam perjalanan kehausan menemui sumur, dia bisa melepaskan dahaganya. Ketika dia naik sumur, dia lihat anjing yang kehausan, dia timbul rasa kasihannya, dia kembali lagi masuk ke dalam sumur, mengambil air dengan terompahnya diberikan kepada anjing, sehingga anjing itu tidak mati kehausan. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, di tengah jalan dia meninggal, dan diinformasikan bahwa dia masuk surga. Terus kelihatannya gampang sekali masuk surga ya. Tapi sebetulnya hikmahnya cukup dalam. Jadi ketika dia
bertobat, maka Allah menguji apakah sifat-sifat ketuhanan itu sudah hadir, yaitu kasih sayang, perhatian kepada makhluk dan sebagainya. Ternyata dia bertobat dan sudah menghadirkan sifat-sifat keilahiannya itu berupa kasih sayang pada makhluk Tuhan, dan itu diwujudkan dengan keikhlasannya, maka Tuhan mengampuni semua dosa-dosanya dan dia bersih dan masuk surga. Sebaliknya, ada seorang yang kelihatannya ahli ibadah, sholat, tahajud setiap hari, dan Allah mengujinya juga ketika seekor kucing merusak tasnya yang bagus. Dia marah, kucing itu dimasukkan dalam kerangkeng, dikandangi, tidak dikasih makan berhari-hari sampai mati. Ini menunjukkan ujiannya dia tidak lulus. Dia tidak memunculkan sifat kasih sayang kepada makhluk, bahkan hanya seekor kucing sekalipun. Nah, apa kaitannya dengan itu? Jadi saya berpikir bahwa syariat agama, apakah itu jilbab, apakah itu ibadah, sholat dan sebagainya, itu bukan tujuan. Itu ada alat, bukan tujuan. Itu hanya alat untuk kita sampai kepada tujuan kita. Ya, apa yang menjadi indikasi seseorang beriman itu tidak, bukan sholatnya, bukan jilbabnya, tapi akhlaknya, tapi kemurnian hatinya, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Itu yang dilihat. Tuhan tidak butuh ibadah kita, Tuhan tidak butuh sholat kita, Tuhan tidak bisa disogok, saya sudah menyembah kamu, tolong saya, tidak bisa. Tuhan tidak butuh itu. Sholat itu untuk kita, untukmu. Dalam Quran sebutkan, sholat itu untukmu, bukan untuk saya. Kamu sholat supaya kamu memperbaiki diri, supaya kamu membersihkan hati, sehingga kamu bisa melakukan apa yang saya perintahkan. Itu tidak mudah, menahan hawa nafsu, kemudian menolong sesama makhluk dan sebagainya, itu akan mudah hadir apabila kita dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan itu salah satu caranya adalah beribadah, berzikir, sholat malam. Tapi kalau semua itu dilakukan, tidak ada kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang melahirkan amal ibadah, amal perbuatan, sifat menyayangi, sifat toleransi, sifat menolong, menahan hawa nafsu, tidak hura-hura dan sebagainya. Kalau itu tidak terwujud, ya berarti alat itu tidak berfungsi. Ya, alat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berfungsi. Jadi kalau saya ditanya sekarang, apakah saya menganjurkan jilbab atau tidak, saya bertanya balik, bagaimana jilbab itu berpengaruh terhadap kita? Apakah dengan berjilbab itu kita bisa menjadi semakin bersih, menjaga diri? Tentu saja itu maksudnya. Kalau itu terjadi, ya bagus pakai jilbab. Tapi kalau kita pakai jilbab kemudian menjadi kita eksklusif, kita menarik diri dari masyarakat, menganggap orang yang tidak berjilbab itu berdosa, kemudian kita tetap iri hati dan sebagainya, tentu tidak ada gunanya jilbab itu. Jadi saya kira gitu. Sekali lagi, ibadah, atribut, kemudian dan sebagainya itu adalah alat untuk mencapai mencapai tujuannya, tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Tuhan, mengekspresikan sifat-sifat ketuhanan, bermakna bagi kehidupan, ya, sosial, agama dan sebagainya, bermakna bagi orang banyak. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran banyak membahas tentang itu. Ya. Dibanding suruhan sholat, itu lebih banyak suruhan zakat, ya, di dalam Al-Quran. Sekali lagi, bukan berarti sholat tidak penting, tapi sholat adalah alat untuk mendekatkan diri
kepada kita. Jilbab juga alat untuk apa namanya itu, mensucikan diri. Outputnya adalah amal ibadah yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Mungkin nanti setelah ini mungkin soal makan babi atau soal apa nilai-nilai yang eksklusif dan inklusif dalam agama dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.